Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama ingin menjelaskan, setiap perusahaan pasti menghadapi masalah keuangan, terutama terkait arus kas atau uang masuk dan keluar. Kalau tidak ada perencanaan kredit yang baik, bisa terjadi. Yang pertama, piutang menumpuk. Yang kedua, risiko kredit macet. Yang keempat, keuangan tidak stabil. Fungsi anggaran kredit yang pertama, mengatur kapan uang dari pelanggan akan masuk. Yang kedua, mengurangi risiko kerugian karena kredit macet. Yang ketiga, membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara penjual dan kondisi kas. Selanjutnya, definisi anggaran kredit. Anggaran kredit adalah rencana keuangan tertulis yang berisi pertama, perkiraan penjualan secara kredit. Yang kedua, perkiraan penerima piutang atau uang yang akan diterima. Yang ketiga, aturan atau kebijakan pemberian kredit ke pelanggan. Yang ketiga, komponen utama anggaran kredit. Ada 3 poin penting. Yang pertama, rencana tertulis, yaitu dokumen resmi yang berisi tentang target penjualan kredit dan syarat penilaian pelanggan atau layak atau tidak diberi kredit. Yang kedua, proyeksi piutang, yakni perkiraan berapa uang yang akan diterima atau dari pelanggan, biasanya berdasarkan jatuh tempo pembayaran. Yang terakhir, kebijakan kredit, yaitu aturan perusahaan dalam memberi kredit seperti batas waktu pembayaran, syariah, syarat pelanggan, serta denda keterlambatan. Jadi kesimpulannya adalah anggaran kredit sangat penting agar perusahaan tidak kehabisan uang tunai, tidak bisa mengontrol pelanggan yang berhutang, dan tetap stabil dan tidak mengalami kerugian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang komponen utama dalam anggaran kredit. Nah, untuk komponen utama dalam anggaran kredit di sini ada beberapa poin penting yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk yang pertama yaitu proyeksi penjualan kredit. Proyeksi penjualan kredit ini adalah estimasi berapa besar penjualan yang dilakukan secara non tunai. Nah, jadi perusahaan harus bisa memperkirakan seberapa banyak produk yang dijual dengan sistem kredit. Terus yang kedua, kebijakan kredit. Di sini perusahaan menentukan syarat dan standar pemberian kredit. Misalnya siapa yang boleh dapat kredit, terus berapa lama tenor dan sebagainya. Nah, lanjut ke di sini yang ketiga, poin yang ketiga yaitu proyeksi piutang. Ini berkaitan dengan kapan perusahaan akan menerima uang dari pelanggan. Jadi bukan cuma jualan, tapi juga mengatur arus kas masuk dari piutang. Terus yang keempat, estimasi kerugian piutang. Untuk estimasi kerugian piutang di sini sangat penting karena tidak semua pelanggan pasti bayar. Jadi perusahaan harus siap dengan kemungkinan kredit macet. Nah, terus yang kelima, batas kredit. Artinya, ada limit maksimal kredit yang bisa diberikan ke setiap pelanggan supaya risiko tetap terkontrol. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi di sini dilakukan secara berkala untuk melihat apakah sistem kredit berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kenapa semua ini penting? Karena kalau satu komponen saja lemah bisa berdampak ke keseluruhan sistem kredit perusahaan. Nah, kita lanjut ke tahapan 1, analisis lingkungan dan perencanaan kredit. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama yaitu analisis lingkungan dan perencanaan kredit. Di tahap ini perusahaan mulai dari memahami kondisi di luar dulu. Nah, yang pertama itu analisis kondisi ekonomi makro. Di sini perusahaan melihat tren ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat.
karena faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar kredit. Terus yang kedua yaitu evaluasi historis kredit. Artinya, perusahaan melihat data masa lalu seperti tingkat kelancaran pembayaran, terus rata-rata waktu yang penagihan, dan kasus gagal bayar. Nah, dari sini bisa diketahui pola dan risiko yang mungkin terjadi. Terus yang ketiga yaitu penetapan target awal. Setelah analisis dilakukan, perusahaan mulai menetapkan target. Misalnya, berapa volume kredit yang ingin dicapai, terus berapa persen penjualan kredit dari total penjualan, dan asumsi-asumsi dasar lainnya. Jadi intinya dari tahap ini adalah memahami kondisi, belajar dari data sebelumnya, lalu menyusun rencana yang realistis. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya mau menjelaskan tahapan yang kedua, yaitu proyeksi penjualan dan penerimaan piutang. Perusahaan mencoba memprediksi berapa penjualan yang akan terjadi dan kapan uang itu masuk, terutama dari penjualan kredit. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, estimasi penjualan. Perusahaan memperkirakan berapa banyak produk atau jasa yang akan terjual. Terus yang kedua, jadwal penerimaan. Menentukan kapan pelanggan akan membayar, misalnya 30 hari setelah beli. Yang ketiga yaitu proyeksi arus kas. Menghitung kapan uang itu masuk agar tahu kondisi keuangan ke depan. Yang keempat yaitu validasi dan revisi. Mengecek ulang apakah perkiraan sudah masuk akal, lalu diperbaiki jika perlu. Metode yang digunakan, persentase penjualan piutang dihitung dari persentase penjualan kredit. Terus ada lagi metode aging second, mengelompokkan piutang berdasarkan lama belum dibayar. Terus ada metode analisis tren, menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Tujuan utamanya agar perusahaan tidak kehabisan uang cash, karena bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan tepat. Baik, lanjut yang tahap yang ketiga, yaitu kebijakan dan standar pemberian kredit. Intinya gini, perusahaan membuat aturan siapa yang boleh berhutang dan bagaimana cara pembayarannya. Komponen penting yaitu analisis 5C, kredit untuk menilai apakah pelanggan layak diberi kredit. Dinilai dari apanya? Yang pertama, karakternya itu kejujuran atau niat bayar. Yang kedua, capacity, kemampuan membayar. Terus kapasitas, kondisi keuangannya. Yang keempat, kolateral, itu jaminan, apa yang mau dijaminkan. Yang kelima, condition, lihat dulu kondisi ekonominya, apakah layak diberi hutang begitu. Dari 5 komponen tersebut. Syarat kredit aturan membayar yaitu misalnya jatuh tempo 30 atau 60 hari, diskon jika bayar cepat, denda jika terlambat. Batas dan limitnya, kredit menentukan maksimal hutang tiap pelanggan berdasarkan resiko. Risiko apa? Kemampuan membayar, riwayat transaksi. Tujuan utamanya agar perusahaan tidak rugi karena pelanggan
gagal bayar. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya dilanjut dari presentasi pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran anggaran kredit dalam likuiditas perusahaan. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Anggaran kredit yang baik memastikan arus kas masuk dari piutang selalu tersinkronisasi dengan kebutuhan pembayaran. Ada 3, yaitu yang pertama prediksi arus kas masuk. Jadwal penagihan piutang membantu memprediksi kapan dana akan tersedia. Terus yang kedua menghindari krisis kas. Deteksi dini potensi kekurangan kas memungkinkan tindakan antisipatif. Terus yang terakhir optimalisasi modal kerja. Saldo piutang yang terkendali meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja. Terus selanjutnya peran anggaran kredit dalam profitabilitas. Ada 3, yaitu anggapan kredit yang efektif itu ada 3. Meningkatkan volume penjualan, retensi pelanggan, terus yang terakhir efisiensi biaya. Terus dampak langsung pada laba, yaitu anggaran kredit yang dikelola dengan baik tidak hanya menjaga arus kas tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Kredit yang tepat sasaran mendorong pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang macet menekan beban keluarga, terus efisiensi penagihan mengurangi biaya operasional. Perusahaan dengan anggaran kredit terstruktur terbukti mencatatkan margin laba yang lebih stabil dan konsisten. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya yaitu poin kesimpulan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi anggaran kredit merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk mengelola penjualan kredit dan piutang dalam perusahaan. Untuk tahapan prosesnya dimulai dari analisis lingkungan, terus kemudian dilanjutkan dengan proyeksi penjualan, sampai akhirnya menetapkan kebijakan kredit yang terstandar. Terus peran strategis anggaran kredit ini berperan penting dalam menjaga likuiditas perusahaan, terus mendukung profitabilitas, serta memperkuat kondisi keuangan perusahaan agar tetap stabil dan berkelanjutan. Anggaran kredit bukan hanya sekedar alat administrasi, tetapi juga menjadi kompas keuangan yang membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang sehat dan terukur. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.